Koalisi pengusung Anies batal dideklarasikan tapi bantah ada keretakan. Koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, Capres, 2024 dalam wacana Koalisi Perubahan batal deklarasi 10 November. Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ini menepis batalnya deklarasi koalisi karena ada keretakan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya memastikan Koalisi Perubahan batal dideklarasikan pada 10 November mendatang. Willy menyebut deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama, kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 9 November. Willy mengatakan rencana deklarasi itu batal lantaran PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro pada Desember nanti. Selain itu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, juga baru pulang ke tanah air daripada 10 November. Karena memang, 1. PKS akan rapat Majelis Syuro itu akhir tahun Desember artinya. Kedua, Mas AHY dan kawan-kawan baru pulang sekitar tanggal 10 November itu, ujarnya. Willy mengatakan pihaknya menghormati mekanisme yang ada di masing-masing parpol calon mitra koalisi. Ya kita tunggulah ya, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai, katanya. Willy memastikan komitmen yang terbangun oleh masing-masing parpol calon penggagas Koalisi Perubahan semakin mengerucut. Dia mengatakan saat ini ketiga parpol hanya tinggal menuangkan kesepahaman dalam bentuk kesepakatan formal. Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama, gitu, ujar dia. Lebih lanjut, Willy mengatakan rencana deklarasi paling cepat dilakukan akhir tahun. Menurut Willy, kesepakatan pembentukan koalisi tak mesti deklarasi bersama, melainkan dengan kesepakatan secara satu persatu. Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan one by one. Setelah Nasdem, Demokrat, mungkin PKS. Jadi tidak mesti deklarasi bersama, tapi juga partai per partai, karena itu juga berbicara, kita mengutamakan satu, spiritnya yang sama dengan nama, Koalisi Perubahan. Yang kedua adalah mana yang juga efektif skenario-skenario itu dalam tim kecil kami bahas, kata Willy. Awal mula koalisi pengusung Anies hendak deklarasi 10 November hingga batal. Bukan tanda keretakan. PKS menyampaikan bahwa sejumlah pembicaraan pembentukan koalisi pengusung Anies Baswedan ini masih belum tuntas. PKS menepis batalnya deklarasi karena adanya keretakan dalam wacana Koalisi Perubahan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait deklarasi 10 November. Pertama, tanggal 10 November adalah usulan dari Partai Nasdem. Kami sangat menghormati usulan tersebut, kata juru bicara PKS M. Khalid kepada wartawan, Rabu 9 November. Khalid mengatakan pihaknya masih akan mematangkan pembahasan di koalisi. Termasuk mengenai platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan figur yang bakal diusung sebagai Capres dan Cawapres di 2024. Namun, sebagaimana dipahami oleh Partai Nasdem, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat beserta Capres masih belum tuntas. Jadi, kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan dan pasangan Capres-Cawapres, kata Khalid. Khalid melanjutkan, batalnya rencana deklarasi koalisi itu tidak menandakan ketiganya retak. Menurutnya, masing-masing parpol masih mencari titik temu kepentingan di dalam koalisi yang bakal dibentuk. Kedua, mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan Koalisi Perubahan, tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi, kata dia. Nasdem pastikan deklarasi Koalisi Perubahan 10 November batal. Karena maksud dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi, yang merepresentasikan aspirasi masing-masing konstituennya, lanjutnya. Lebih lanjut, Khalid mengatakan pemilihan momen deklarasi koalisi berdasarkan dua hal. Pertimbangan itu meliputi perkembangan pembahasan di tim kecil koalisi dan proses internal di masing-masing parpol. Ketiga, timing deklarasi tergantung dua hal. Pertama, progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai. Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan, ujarnya.
Sudah banyak hal yang disepakati. Mungkin nanti terkait simulasi Cawapres akan kita lakukan kajian bersama antara 4 pihak, yakni PKS, Nasdem, PD dan Capres. Koalisi Perubahan akan melihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima oleh 4 pihak, lanjut dia. Koalisi pengusung Anies batal deklarasi, PKS, bukan tanda keretakan. Klaim rakyat tak sabar perubahan. Partai Nasdem dan PKS sudah mengatakan wacana koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan batal dideklarasikan pada 10 November mendatang. Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi ini mengklaim rakyat sudah tak sabar dengan deklarasi dan perubahan. Momentum deklarasi koalisi bisa menjadi game changer. Mengubah peta kontestasi saat ini. Titik awal yang bisa membuat koalisi perubahan melaju semakin kencang. Seperti disampaikan oleh Ketum PD AHY. Setelah deklarasi hanya ada gerak maju, ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Herzaki Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu 9 November. Dia mengatakan masih membutuhkan waktu dalam mempersiapkan deklarasi tersebut. Saat ini Koalisi Perubahan juga tengah mendalami permasalahan-permasalahan yang tengah didera oleh masyarakat, salah satunya penegakan hukum yang belum adil.